Indonesia kalahkan Australia 3-2. Jadi juara grup dan lolos semifinal Piala AFF tahun ke-2026. Indonesia kalahkan Australia 3-2. Jadi juara grup dan lolos semifinal Piala AFF tahun ke-2026. Pertandingan pamungkas grup B Piala AFF Futsal 2026 antara Timnas Futsal Indonesia dan Australia berlangsung siang tadi, Rabu 8 April tahun 2026 di Nonthaburi Hall, Thailand. Duel ini menjadi sorotan karena kedua tim sama-sama berpeluang lolos sebagai juara grup. Bagi Indonesia, kemenangan diperlukan untuk menjaga catatan sempurna, sedangkan Australia membutuhkan hasil positif untuk menghindari skenario sulit di klasemen. Kick-off tepat dimulai jam 12:30 WIB, dan sejak peluit awal, kedua tim langsung memperagakan permainan berintensitas tinggi. Australia memulai laga dengan dorongan serangan agresif. Mereka mencoba memanfaatkan keunggulan fisik untuk menekan pertahanan Indonesia. Beberapa kali pressing tinggi, Australia memaksa lini belakang Indonesia melakukan operan cepat agar tidak kehilangan bola di area sendiri. Meski demikian, skuad asuhan Hector Suto tampak tenang menghadapi tekanan awal tersebut dan secara bertahap mulai menemukan ritme permainan. Indonesia kemudian membangun serangan balasan melalui kombinasi umpan pendek 1-2 dari lini tengah. Dewa Rizky menjadi salah satu motor pengatur tempo yang kerap mengirimkan bola-bola menusuk. Salah satu peluang terbaik Garuda datang dari sepakan keras Dewa yang sayangnya membentur pemain bertahan Australia. Duel ketat dan ritme cepat terus tersaji hingga menit-menit akhir babak pertama. Kedua tim akhirnya saling berbalas gol dan menutup paruh awal pertandingan dengan skor 1-1. Hasil yang benar-benar menggambarkan betapa sengitnya pertarungan yang terjadi. Babak pertama, ketegangan dan jual beli serangan Indonesia-Australia. Babak pertama pertandingan Indonesia vs Australia menjadi panggung duel fisik, taktik, dan kecepatan. Australia sempat menggebrak lebih dulu, dengan pola serangan balik cepat yang memaksa pertahanan Indonesia bekerja ekstra keras. Kecepatan pemain sayap Australia beberapa kali menembus area flank Indonesia dan memunculkan peluang berbahaya. Walaupun demikian, kiper Indonesia tampil sigap, dengan beberapa penyelamatan penting yang menjaga skor tetap aman. Di sisi lain, permainan Indonesia mulai tumbuh setelah 5 hingga 7 menit pertama. Hector Suto menginstruksikan anak asuhnya untuk merapatkan lini tengah dan mempercepat rotasi bola. Instruksi ini terbukti efektif. Garuda mampu mengimbangi bahkan beberapa kali menekan balik Australia dengan pola serangan kombinasi yang rapi. Umpan-umpan pendek antar lini membuat lawan kesulitan menentukan fokus penjagaan. Gol penyeimbang Indonesia lahir dari situasi serangan yang terstruktur. Setelah melalui kerja sama 1-2, bola mengalir menuju pemain depan yang sukses menyerangkan gol untuk mengubah kedudukan menjadi 1-1. Skor ini memantik intensitas pertandingan menjadi semakin keras. Kedua tim terlihat sama-sama tidak mau mengalah dan terus melakukan duel yang menuntut ketahanan fisik tinggi. Hingga turun minum, tidak ada tambahan gol, dan babak pertama pun ditutup dengan skor sama kuat 1-1. Babak ini menjadi bukti bahwa jalannya pertandingan benar-benar seimbang dan penuh tekanan dari awal hingga akhir.
Babak kedua, kebangkitan Indonesia dan Brais Andrees. Ketika babak kedua dimulai, Indonesia langsung menunjukkan perubahan pendekatan. Alih-alih menunggu, skuad Merah Putih tampil lebih agresif dan berani mengambil inisiatif serangan. Dewa Rizky kembali menjadi penggerak utama serangan dengan distribusi bola yang akurat dan visioner. Gelombang tekanan Indonesia mulai membuat Australia mundur lebih dalam untuk mempertahankan area mereka. Masa kebangkitan Indonesia benar-benar terlihat ketika Andrees Dwi Persada Putra tampil luar biasa. Dengan kecerdikan menempatkan posisi di antara celah pertahanan Australia, Andrees mencetak 2 gol penting, yang tidak hanya membalikkan keadaan tetapi juga mengubah atmosfer pertandingan. Brace tersebut membuat supporter Indonesia yang hadir di tribun bersorak histeris. Sementara tim lawan terlihat mulai kehilangan fokus. Namun, Australia tetap memberikan perlawanan berarti. Mereka tidak menyerah begitu saja dan terus mengancam melalui kombinasi long pass cepat serta penempatan posisi yang agresif. Upaya mereka berbuah tekanan yang cukup membuat kedudukan kembali memanas. Meski Indonesia telah unggul, Australia berhasil memaksakan laga kembali sengit hingga menit-menit akhir. Pada momen ini, tekanan mental kedua tim mencapai titik tertinggi, dan jalannya pertandingan semakin sulit ditebak. Gol dramatis, kemenangan Indonesia atas Australia 3-2, dan lolos ke semifinal. Drama terbesar pertandingan muncul di detik-detik terakhir laga, saat skor masih ketat dan tempo permainan semakin kacau karena kedua tim berusaha mengejar hasil terbaik. Indonesia mendapatkan momen emas melalui skema serangan yang terorganisir dari sisi kanan lapangan. Pergerakan cepat antar pemain membuka ruang tembak bagi Muhammad Sanjaya. Dengan ketenangan luar biasa di tengah tekanan, Sanjaya melepaskan tembakan terukur yang gagal dibendung kiper Australia. Bola meluncur deras masuk ke gawang hanya beberapa detik sebelum pertandingan berakhir. Gol dramatis ini langsung disambut ledakan sorak di tribun serta selebrasi penuh emosi dari para pemain di lapangan. Gol tersebut memastikan Indonesia menang 3-2 dan menutup duel panas ini dengan cara paling berkesan. Kemenangan tersebut bukan hanya menegaskan dominasi Indonesia di grup B, tetapi juga memastikan skuad Garuda lolos ke semifinal sebagai juara grup dengan poin sempurna, 9 poin dari 3 pertandingan. Catatan ini menjadi modal berharga bagi anak asuh Hector Sutau untuk melangkah ke babak berikutnya. Indonesia selanjutnya dijadwalkan menghadapi runner-up grup A dalam pertandingan semifinal. Dengan performa penuh determinasi seperti yang ditunjukkan hari ini, Timnas Futsal Indonesia kini semakin percaya diri menatap peluang meraih gelar juara Piala AFF Futsal ke-2026.